wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesata Ginanjar dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2017. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan mata kuliah metodologi ilmu politik yang diampu oleh Bapak Ahmad Satori, SIP MSI. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari kegiatan ini. Judul laporan penelitiannya adalah orientasi konflik emosional di pemilihan presiden 2019 dalam memperkuat identitas nasional. Oke, latar belakang dalam laporan penelitian ini, Indonesia syarat dengan identitas yang melekat pada diri masyarakat Indonesia itu sendiri, tetapi hal ini menjadi satu pemisah bagi bangsa untuk membentuk satu identitas yang mapan dan menjadi kekuatan bersama. Dengan wilayah yang disambungkan dengan laut-laut merupakan konsep geopolitik Indonesia, bahwa Indonesia disambungkan oleh perairan. Salah satu istilah Bhinneka Tunggal Ika kemudian merupakan salah satu kata substansional kultural dalam mengintegrasikan masyarakat yang majemuk ini. Tentu ini menjadi satu kesempatan besar dalam tampil di panggung internasional atau global. Oke, identitas atau ciri Indonesia yang kita sudah ketahui bahwa Indonesia sudah sempurna dengan satu integritasnya, satu kesatuannya dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ini bisa saja menjadi satu kendala karena kemajukan yang ada, karena keheterogenan yang ada. Ini bisa menjadi satu kesempatan besar atau bisa menjadi satu ancaman besar. Nah, ini menjadi satu kajian yang penyusun atau saya dalam laporan ini menggagas tentang bagaimana tadi judulnya reorientasi konflik pemilihan presiden 2019 dalam perspektif identitas politik. Nah, untuk integrasi ini Indonesia sudah paham dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, tapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi miss. Lihat saja konkretnya pasca pemilihan presiden 2019, ketika konflik yang ada bukan menjadi satu keharmonisan, tapi menjadi satu kegagalan yang pada dampaknya 22 Mei ada kerusuhan besar dalam kegiatan pasca pemilihan presiden. Oke, tapi konsentrasi dalam laporan ini saya akan memilih pada di mana komplikasi masyarakat hadir pada pemilihan presiden 2019. Adanya terbentuk kubu-kubu yang militan mempropagandakan tokoh yang dijunjung ke wilayah politik tertinggi ini. Komplikasi yang menjadi sekat-sekat masyarakat hadir saat berlangsungnya karena ada kesamaan emosional, tapi tidak melihat kesamaan yang rasional. Oleh sebab itu, yang hadir adalah konflik masyarakat dibuat bulatan-bulatan salju yang siap digulirkan ke lembah dan jatuh pada daratan perpecahan nasional. Nah, tentu perlu diperhatikan dalam grand konstelasi politik nantinya dalam mengantisipasi keparahan efek dari konflik emosional dalam memecahkan integrasi nasional dan sikap perilaku etika masyarakat nantinya. Perlu pendewasaan sikap etika dan perilaku politik yang mapan dikoreksi dalam era demokrasi. Nah, tetapi dalam berita yang hadir adanya masyarakat terjebak dalam konflik emosional yang seharusnya tidak hadir pas kegiatan pemilihan presiden, karena yang harus hadir adalah kerasionalan dalam memilih, bukan keemosionalan dalam memilih. Sehingga untuk mengantisipasi kedepannya perlu adanya pengkajian bagaimana reorientasi konflik emosional ini dijadikan satu identitas bersama, bahwa konflik emosional yang ada haruslah dipapas untuk meraih pemilihan yang rasional, bukan yang emosional. Oke, kita lanjut. Sehingga dalam
latar belakang tadi, saya sebagai penyusun merumuskan masalah penelitian ini adalah rumusan penelitian ini adalah bagaimana orientasi konflik emosional di pemilihan presiden 2019 dalam memperkuat identitas nasional. Oke, jadi yang diambil bagaimana lingkup permasalahan yang ada ditinjau secara kompleks dan diorientasikan bahwa konflik emosional ini dijadikan satu PR untuk memperkuat identitas nasional ke depannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini teori yang digunakan penyusun dalam laporan penelitian ini menggunakan teori perilaku politik. Menurut Sujijono Sastroat Mojo tahun 1955 halaman 8, perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk satu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya satu otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Dari pengertian ini, perilaku politik lebih diarahkan pada tercapainya konsensus untuk mencapai tujuan masyarakat dan pemerintah. Diungkapkan pula oleh Sudijono bahwa perilaku politik bukanlah suatu yang berdiri sendiri, tetapi mengandung ketertarikan dengan hal-hal lainnya. Sehingga apa yang tadi di latar belakang dijelaskan dengan rumusan masalah, lebih cocoknya dalam penelitian ini menggunakan perilaku politik karena ada urgensi bahwa perilaku politik yang terjadi konflik emosional tadi bukanlah hal yang berdiri sendiri, tapi mengandung ketertarikan dengan hal-hal lainnya, dengan hal-hal yang tertentu. Oleh sebab itu, maka saya mengambil visual analisis dengan teori perilaku politik. Oke, selanjutnya saya menggunakan pendekatan teori karena dalam segi struktural teori perilaku politik itu ada pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis salah satunya. Nah, di sini memang cocok untuk kegiatan penelitian penyusun saya khususnya dalam menganalisis laporan, menganalisis kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis atau disebut dengan mazhab Columbia, sebagai mana dikemukakan oleh A.A. Oka Mahendra tahun 2005 halaman 75 menyatakan bahwa latar belakang pilihan atau partai, calon atau isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih, misalnya agama, etnik, atau kedaerahan, di mana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih. Nah, sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Asfar dalam Adman Nursal mengungkapkan lebih dalam bahwa pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih. Nah, ini juga saya relevansikan bahwa memang pada posisi konflik emosional pas kegiatan pemilihan presiden ada unsur-unsur yang memang pemilih bukan berdasarkan kerasionalan, tapi berdasarkan sosiologis yang kuat seperti agama, unsur sara yang hadir ketika pemilihan presiden itu yang paling kuat. Kemudian etnik, kedaerahan itu juga salah satu pemicu ketika pemilihan presiden 2019. Oke, selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Nah, ini salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairil Huda dan Zulfa Fadila dalam judul penelitiannya Pemilih Presiden 2019 antara konstelasi politik
dan pesaing pemicu perpecahan bangsa. Nah, ini hasilnya untuk boleh tekstual saja kita baca. Untuk merefleksikan masyarakat Indonesia pasca Pilpres tahun 2019, pemerintah dan segenap elit politik diharapkan menyudahi isu-isu yang belum jelas. Nah, mungkin itu bisa dibaca lebih lanjut untuk penelitian terdahulunya. Ini ada relevansinya dengan kegiatan laporan atau penelitian yang penyusun lakukan. Kemudian ada yang kedua, yaitu dari Dwi Yawat Eskar Mopeng dengan judul Perilaku Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara periode 2016-2021. Nah, ini bisa dibaca untuk hasil penelitiannya. Tapi yang pada intinya ada kesamaan penelitian yang berdasarkan pada satu perilaku pemilih dalam memilih para kontestasi elitnya. Di sana ada pergolakan dinamis, juga dinamika pemilihan yang memang ada unsur-unsur tertentu yang mempengaruhi pemilih. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, sebagaimana karena mengambil fenomena, sehingga kami mengambil metode deskriptif dengan kualitatif. Nah, jadi dalam urgensinya menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif ini karena ada fenomena yang terjadi berdasarkan fakta, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis yang saya nanti akan paparkan, maupun lisan dari orang-orang yang ditemui, dan perilaku yang dapat diamati itu menjadi satu pokok mengambil data saya. Nah, kemudian metode ilmu politik yang digunakan dalam pendekatan yang diambil dari konteks masalah yang diangkat, maka saya selaku penyusun laporan peneliti menggunakan pendekatan behavioralisme sosial. Pendekatan behavioralisme dalam analisis sosial politik berkonsentrasi pada pertanyaan tunggal, mengapa orang berlakuan sebagaimana mereka lakukan. Tegasnya behaviораlis, perilaku yang dapat diteliti, observable, behavioral, apakah secara individu maupun secara sosial. Kemudian penjelasan maupun apapun mengenai perilaku harus mudah diuji secara empiris. Nah, ini karena memang kita fenomena sosial, jadi pendekatan yang digunakan ilmu politiknya pendekatan behavioral. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Ada lanjutan, yaitu dalam metode penelitian kualitatif ini, pendekatan penelitian digunakan dalam pendekatan ini yaitu pendekatan studi kasus. Ya, tentu karena dalam judul tersebut menjelaskan bahwa diorientasi konflik pada pemilihan presiden, maka tentu ini menjadi satu kajian studi kasus. Kemudian teknik penetapan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Nah, mungkin saya mengambil informannya dengan cara purposive sampling, sehingga tidak ditentukan oleh pribadi subjektif, tapi memang dengan sebutnya metode untuk pengambilan orang. Dan snowball sampling yaitu sesudah dari orang tertentu yang hasil dari purposive sampling akan menghasilkan data-data baru dengan sendirinya, yaitulah snowball sampling. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, insya Allah peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Nah, tadi wawancaranya dengan purposive sampling dan snowball sampling mungkin, dan studi kepustakaannya saya mengambil referensi, kemudian relevansi dengan literatur terkait dengan pemilihan presiden 2019 yang sudah terjadi. Kemudian metode analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Nah, terima kasih.
atas perhatiannya. Mungkin itu adalah presentasi laporan penelitian metodologi ilmu politik yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.